أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya bulan suci Ramadan dengan berbagai dan rangkaian ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Dan alhamdulillah tanpa terasa sudah kita sampai di minggu-minggu terakhir. Padahal kalau kita rasakan baru saja kemarin kita melaksanakan bulan suci Ramadan dengan ibadahnya yaitu pada tanggal 1 Ramadan dan tanpa terasa kita akan memasuki di bulan Syawal. Tapi insya Allah apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini akan berhasil dan menciptakan kita menjadi orang-orang yang bersih dari dosa seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, dalam kesempatan kali ini kita kembali bersiaran secara langsung dari Masjid Ar-Romlah, Jalan Bina Dharma 3, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi. Dan alhamdulillah sekali lagi terima kasih kepada Sahibul Bait, sahabat saya, Bang Umar yang ganteng dan soleh. Dalam kesempatan kali ini juga guru-guru kita telah hadir bersama kita, Kiai Syahdan dan Babe Haikal Hazan, yang akan mengangkat satu tema yang insya Allah ini menjadi koreksi bagi kita. Ketika Ramadan berakhir, sudahkah diri kita menjadi lebih baik? Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini, tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lemes amat kayak orang belum makan dari pagi ya. Oh belum makan ya. Ya sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waliyis salihin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa imamil muttaqin. Wa hujjatillahi ala nasi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati guru kita bersama, mentor kita semuanya, Al-Mukarram Babe Haikal. Kita doakan semoga beliau beserta anak dan istri-istrinya. Satu ya? Salah, terbalik berarti. Kita doakan beliau beserta istri dan anak-anaknya senantiasa dalam ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada host kita yang ganteng luar biasa, Al-Mukarram Ustadz Agung M. Izul Haq. Semoga senantiasa dalam ridho dan berkah Allah. Sahibul Bait yang berkenan memberikan tempat majlis untuk kita bersama, Al-Mukarram Bapak Haji Umar Kay beserta istri-istrinya. Kalau ini betul nih ya, betul. Kalau kata teman saya ini mah bukan kata guru saya, orang yang istrinya 4 disebut Superman. Terbang sono terbang sini, pos 1 pos 2 pos 4. Orang yang istrinya 3 disebut Truman, pria sejati. Orang yang istrinya 2 disebut gentleman. Orang yang istrinya 1 disebut cemen. Ibu-ibu mau suami Superman apa cemen? Superman apa cemen? Wahai para cemen sekalian. Ini raja cemen nih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang hebat dan menjadi puncak serta menentukan adalah di akhirnya, di ujungnya. Coba lihat kita qiyamul lail yang bagus di sepertiga malam, di ujung malam. Pun demikian ibadah puasa kita yang paling dahsyat ketika menjelang berbuka, doa di situ tidak tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujung puasanya hebat. Pun demikian apalagi yang namanya suka bola di injury time itu yang menegangkan dan menentukan. Betul? Betul? Puasa kita begitu juga. Ramadan juga begitu. Ramadan yang menentukan justru di akhir-akhir, 10 terakhir ini yang hebat. Bagaimana Ramadan di dalamnya 10 terakhir ada yang namanya door fresh, yang namanya Lailatul Qadar. Hidup kita juga begitu, ujungnya yang menentukan, benar gak? Maka ada istilah yang namanya husnul khotimah, su'ul khotimah. Ada orang yang baik, begitu mau ngabisin maksiat, belum sempat tobat meninggal, su'ul khotim. Tapi ada orang yang maksiat mulu, dikasih hidayah oleh Allah menjelang meninggal, dia tobat mohon ampun pada Allah, namanya husnul. Begitu hidup itu. Saya punya teman begitu, Ustadz, kenapa sekarang Iwan Ustadz, Masya Allah mantep Ustadz. Kenapa? Dulu kan mabuk ya Ustadz. Iya. Dulu begini terus Ustadz, begini. Oh sekarang begini Ustadz. Sholat, bukan Ustadz pakai galon dan gaknya sekarang. Tambah parah itu mah. Masya Allah. Maka di penghujung Ramadan menentukan kita awalnya. Maka ibadah kita mestinya dari awal semakin meningkat. Terakhir ini
kita tingkatkan terus Ramadan. Laksana seperti kuda pacuan. Kuda pacuan itu kalau ingin mencapai garis finish itu menggila larinya, main duluan. Tuh, masa kita kalah sama kuda pacuan, betul? Maka ini kita harus tingkatkan supaya apa? Ramadan kita berakhir, kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Insya. Assalamualaikum. Jangan malah sebaliknya, ketika Ramadan puasanya hebat, paten, qiyamul lailnya tulen, tadarusnya inten, tarawih enggak pernah absen. Begitu berakhir Ramadan selesai, harta dan dunianya kembali membelai. Sholat jamaahnya kembali lalai. Tadarusnya, Al-Qur'annya kembali dibiarkan terbengkalai. Masjid akhirnya kembali sepi dan tidak ramai. Bahkan merebot pun akhirnya jadi jablay. Ya, kalau setelah Idul Fitri merebot kesepian, dia bikin spanduk besar-besar tuh. Dicari 500 jamaah hilang. Terakhir terlihat Idul Fitri. Assalamualaikum. Maka kalau itu yang terjadi, maka kenikmatan deklarasi yang kita akan ungkapkan di hari Fitri hanya jadi deklarasi semu, hanya sekedar hajatan belaka, kehilangan makna. Bahkan kemudian boleh jadi hanya dijadikan sekedar ajang pamer kekuasaan, kekayaan. Pamer busana baru, pamer kendaraan baru, pamer perhiasan baru, pamer istri. Assalamualaikum. Kalau begini kan kasihan babe ini mah. Babe punya 2 bu, yang satu udah nyata, yang satu masih mimpi. Assalamualaikum. Maka bagaimana supaya Ramadan kita menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua Ramadan berakhir menjadi baik, baik, baik. Bagaimana caranya? Karena Ramadan tuh ngajarin kan kebiasaan ya, pembiasaan. Yang harusnya belum bangun malam di Ramadan jadi getol qiyamul lail. Setelah Ramadan giatkan lagi. Giatkan lagi, giatkan lagi. Sedekah di Ramadan rajin, di luar Ramadan aktif lagi. Maka 3 setidaknya ya. Pertama, tingkatkan amal ibadah kita. Kemudian sedekah semakin intensif. Dan yang ketiga, pengendalian diri kita semakin hebat di luar Ramadan. Insya Allah begitu kita keluar Ramadan, kita menjadi orang-orang terbaik, menjadi orang-orang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Syahdan yang kembali mengingatkan kepada kita, justru itulah yang paling penting ketika kita di luar bulan suci Ramadan. Bagaimanakah kita tetap mampu untuk beristiqomah dengan ibadah-ibadah yang pernah kita lakukan di bulan suci Ramadan? Bagaimanakah kita menghadapi ujian demi ujian yang tentu saja akan semakin berat kita hadapi selepas bulan suci Ramadan, dan kita akan tetap istiqomah. Babe Haikal Hasan akan menjawabnya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, kita kembali bersama Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang perubahan selepas kita keluar dari bulan suci Ramadan. Dan sesungguhnya ujian yang sesungguhnya terjadi selepas bulan suci Ramadan dan kita dituntut untuk mampu istiqomah. Babe Haikal Hasan akan menjelaskannya, silakan Babe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kiai, saya mohon izin
Tanpa izin dari Kiai Syahdan saya nggak berani nih. Apalah saya cuma sekedar cemen. Mas Agung mohon izin juga. Atas perizinannya saya terima kasih. Walaupun cemen saya tetap berani untuk tampil Mas Agung. Bang Umar, ada Habib Rifki, Alhamid yang hadir, alhamdulillah. Dan semua, terutama pemirsa yang saya cintai. Tadi Kiai udah menyampaikan sampai pada detik-detik di mana kalau mau menang justru di akhir itu lebih giat. Kalau kita mau balap lari, maraton, santai terus sampai mau finish santai terus, kira-kira menang apa kalah? Justru di akhir itu kita speed, lebih cepat, lebih berenang deh coba. Begitu udah mau tinggal deket ini, nggak usah lah, ya kalah saudara. Justru di akhir itu kita lebih ngotot, kalau kata orang Betawi lebih kekeh kata orang Sunda. Jadi kekeh banget, mesti giat karena itu tanda kemenangan. Namun kita bagaimana caranya? Ramadan ini membawa kebaikan dan kita jadi insan yang lebih baik selepas Ramadan, itu PR-nya. Ketahuilah ada yang namanya istilah Betawi. Mohon maaf nih, saya pakai istilah Betawi begini. Orang Betawi bilang ada the law of repetition. Wow. Betawi itu ya. Betawi Tenabang. Apa artinya the law of repetition? Hukum pengulangan. Apa itu maksudnya? Whatever you repeat in your brain, in your action, you will grab in your hand. Itu kata Betawi condet. Apapun yang kamu ulang-ulang dalam pikiran dan tindakan, maka itu yang akan kamu genggam. Nah, Ramadan ini kita ulang-ulang tarawih, witir. Seharusnya selepas Ramadan witir jangan ditinggalin. Qiyamul Lail tetap dikerjain. Ramadan ini kita banyak puasa tiap hari makan. Selepas Ramadan lanjutin, biasain Senin Kemis atau Ayyamul Bid gitu. Di Ramadan ini kita tahajud. Lepas Ramadan kita tahajud juga dong. Emang Tuhan cuma ada di bulan Ramadan? Betul apa tidak? Di Ramadan ini kita nggak berani bohong. Di luar Ramadan berani. Saya punya teman tuh Mas Agung, dia marahan tapi dia bayan. Dia bilang gini, ntar lo habis Ramadan lo gitu. Dia ngancem berantem lagi habis Ramadan. Ini kira-kira bagaimana ceritanya? Ceritanya bagaimana? Ceritanya setan berhasil punya anak didik yang jago. Kok bawa setan Ustadz? Iya, Rasulullah yang bilang. Beliau berbilang itu apa? Bahwa Ramadan itu setan-setan dibelenggu. Tapi kok masih ada kejahatan? Prostitusi kok masih rame? Benar Tat? Benar enggak? Yang nenggak kok masih banyak? Miras kok tetap laku? Ini yang benar bagaimana nih? Bukankah kata Rasulullah SAW tidak pernah salah? Karena wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kok yang korupsi makin banyak? Dari 1 triliun sampai 348 triliun. Nah lu kesebut dah tuh. Makin banyak kok yang korupsi. Katanya Ramadan setan dibelenggu. Saudara, Rasulullah tidak pernah salah. Rasulullah selalu benar. Karena itu sebenarnya adalah wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril dan sampai di lisannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejadiannya adalah Ramadan masih ada kejahatan karena kita telah mengulang-ulang kejahatan itu selama 11 bulan. Sehingga kita menjadi anak didik setan. Izinkan saya mengambil contoh. Pelatih daripada Mike Tyson itu namanya Cus D'Amato. Cus D'Amato itu cuti dan dia bilang sama Mike Tyson, Mike, aku mau cuti. Aku sudah melatihmu. Selama 11 bulan aku latih kamu cara bertinju yang baik. Ingat-ingat ya yang aku latih ya. Lalu Cus D'Amato itu cuti. Kira-kira
Mike Tyson masih latihan? Masih. Masih jago bertanding? Karena 11 bulan udah latihan. Begitu juga setan yang dibelenggu selama 1 bulan Ramadan. Dia meninggalkan orang yang sudah dilatih selama 11 bulan oleh setan itu. Setan itu tinggal bilang, bro, lu udah gue latih 11 bulan mabok. Ini kata setan. Iya Tan. Gue dibelenggu nih 1 bulan, kata setan. Kamu udah saya latih selama 11 bulan. Mabok terus. Cuma sebulan, lanjutkan maboknya ya. Lanjutkan. Maka orang ini tanpa diganggu setan dia sudah mabuk. Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaan buruk. Begitu juga orang yang korupsi. Gajinya gede. Tapi tiap hari selalu berpikir bagaimana korupsi. Bagaimana mengelabui rakyat. Bagaimana menilap uang rakyat. Bagaimana caranya mengobong-bohongin anggaran. Ini orang terlalu begitu pikirannya. Maka ketika setan pergi, dia udah terbiasa tanpa diganggu setan pun dia sudah melakukan kejahatan itu. Masuklah kita ke Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Kita dikasih oleh Allah bulan yang kata kiai kita tadi di dalamnya ada door prize. Door prize-nya lebih baik daripada 1000 bulan. Padahal usia kita cuma tidak sampai 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun. Kadang-kadang sampai, kadang-kadang tidak gitu loh. 1 malam ketemu door prize ibadah 83 tahun. 1000 bulan 83 tahun. Itu kesempatan. Kesempatan emas. Kita bisa menghapus semua kebiasaan buruk itu. Sehingga selepas Ramadan kita bisa lebih baik. Karena kata seorang pakar yang bernama Max Weber. Dia adalah seorang ahli bedah. Dia menemukan satu kejadian yang unik. Ketika dia bedah jantung. Dia catat. Ada penolakan terhadap tubuh. Namun ketika hari ke-22. Penolakan itu tidak terjadi. Tubuh mulai menerima benda asing itu. Begitu juga ketika dia mencangkok ginjal. Pada hari yang ke-22, tubuh mulai menerima. Artinya tubuh memerlukan 21 hari kegiatan yang kontinu. Untuk menciptakan sebuah kebiasaan. Sebagai seorang konsultan, ini cara saya untuk perilaku manajemen. Saya minta lakukan 21 kebiasaan baik. 21 hari kebiasaan baik yang akan membuatmu menjadi orang yang betul-betul baik. 21 hari tidak terlambat, maka pada hari ke-22 Anda tidak akan terlambat. 21 hari pasang alarm jam 3, silahkan pemirsa lakukan uji coba ini. 21 hari berturut-turut pasang alarm jam 3 dini hari. Pada hari ke-22 matikan alarm itu. Niscaya kau akan bangun tepat jam 3. Sehingga tubuh memerlukan 21 kali berturut-turut untuk menciptakan satu kebiasaan baik. Ramadan dikasih oleh Allah 30 hari berturut-turut. Ada yang 29, ada yang 30. Seharusnya ini menciptakan sebuah kebiasaan baik. Kebiasaan itu bernama tahajud tiap malam, qiyamul lail tiap malam, witir tiap malam, berkata jujur sepanjang hari, selalu memikirkan orang sepanjang hari, kata, rasa, semuanya bersatu padu untuk mendapatkan rahmat dan mendapatkan ridho Allah. Sehingga selepas Ramadan, insya Allah lanjutkan yang kebiasaan Ramadan. Itu tanda kita diampuni dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Babe, silakan kembali ke tempat duduk. Luar biasa sekali apa yang telah disampaikan tadi, law of repetition. Hukum pengulangan. Jika kebaikan demi kebaikan kita lakukan setiap saat, maka kita akan menikmati kebaikan itu. Tetapi jika kejahatan dilakukan setiap saat, maka kita akan menikmati kejahatan itu. Bahkan kita sendiri tidak mengetahui bahwa apa yang kita lakukan adalah sebuah kejahatan. Na'udzubillah min dzalik. Tapi mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi sebagai mukadimah kita akan perdalam lagi tema kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan Mendesaku yang mengangkat tema yang memang sangat menarik sekali, apalagi sesaat lagi kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan memasuki bulan Syawal. Insya Allah kita termasuk orang yang istiqomah seperti yang dijelaskan oleh Babe tadi. Dan tentu saja kita berharap pertanyaan-pertanyaan dari jemaah yang kita cintai akan mewakili pemirsa yang ada di rumah. Kita akan buka kesempatan pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bang Umar K. Silakan Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Umar K. Pertanyaan saya kepada Habib Haikal. Dalam bulan puasa kita selalu giat beribadah. Serasa semangat bahkan jauh dari dosa. Namun selepas Ramadan kadang kita kembali sedikit kurang semangat dan kemalasan. Pertanyaan saya, bagaimana mempertahankan semangat setelah bulan puasa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babe, kita kan memang orang yang fluktuatif ini Be ya. Konsisten itu harus seperti apa Be? Silakan. Baik, terima kasih Pak Umar. Saya manggilnya Bang Umar K. Begini Bang Umar, ada 3 model grafik. Grafik pertama kalau saya coba gambarkan naik terus. Jadi tambah umur iman tambah terus. Berarti ini grafik iman, yang ini grafik umur. Umur 5, 10, 20, umur 30, umur 40, umur 50. Iman 1, 2 sampai imannya naik terus tidak pernah turun. Ini grafik para nabi dan rasul saja yang punya. Ini nabi dan rasul terus bertambah iman, terus makin hari makin sempurna sampai menghadap Allah. Grafik yang kedua, dari mulai umurnya 0 sampai wafat nanti dimuafatkan oleh Allah, imannya stabil terus. Stabil terus, tidak pernah naik, tidak pernah turun. Terus diciptakan sedang bersujud, dia bersujud terus kepada Allah. Ini grafik para malaikat. Yang Bang Umar tanya tadi ada hubungannya dengan grafik naik turun. Maka saya ucapkan selamat, Bang Umar bukan nabi, bukan malaikat. Kita sebagai manusia biasa dan wajar dan normal, kata Nabi, iman yazidu wa yankus. Iman itu naik, iman itu turun. Pertanyaannya, ketika bulan Ramadan naik, suasana, environmentnya, lingkungannya mendukung. Sehingga kita rajin beribadah. Dari masjid terdengar suara marhaban ya syahrul Ramadan. Giat dalam menyambut bulan suci Ramadan. Begitu tarawih kita diingatkan, fadla minallahi ta'ala wa nikmah, kita sambut giat dan seterusnya. Malam lagi tidur tiba-tiba sahur, sehingga iman kita bertambah. Habis Ramadan hilang itu semua, sehingga iman kita turun lagi. Wajar, lumrah, normal, biasa, tetapi turunnya bulan Syawal tahun ini tidak seperti turunnya bulan Syawal tahun lalu. Artinya memang turun tapi punya kecenderungan naik. Ibarat saham, dia naik turun. Tapi makin naik, nilainya makin tinggi. Walaupun yazidu wa yankus. Walaupun naik, walaupun turun tapi terus bertambah. Artinya turunnya sekarang tidak separah turunnya bulan lalu. Turunnya bulan depan tidak separah turunnya bulan sekarang. Sehingga walaupun turun dari sisi Ramadannya, tetap punya pertambahan. Ramadan kita tarawih 20 misalnya, yang 20. Tambah 8 tahajudnya misalnya. Tambah duhanya. Karena kita biasanya Ramadan tidak mau ada kegiatan. Bahkan ada yang tawaf, ada yang sa'i non-stop. Ada yang umroh 30 hari non-stop di Mekah sana. Karena dia tidak ingin mencampuri dengan kehidupan keduniaannya. Begitu Syawal dia akan berkurang. Tetapi berkurangnya itu adalah lebih baik daripada Syawalnya tahun lalu. Itu adalah manusia normal yang punya iman. Sehingga turunnya tidak separah-parah amat. Begitu. Jadi tetap ada pertambahan. Tapi kalau dibandingkan Ramadan, memang Ramadan itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala, bulannya Rasulullah, bulannya umat, bulannya kita semua dalam rangka mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat, Anda masih jadi manusia. Masya Allah.
Terima kasih Babe, ini memang cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Disangkanya orang yang istiqomah adalah orang yang tidak bisa atau belum pernah melakukan dosa, itu mustahil karena kulu bani Adam khotok begitu. Nah, apalagi manusia ini kan memiliki potensi yang sangat luar biasa, diilhamkan kebaikan dan keburukan. Jadi artinya jangan mencoba untuk menjadi malaikat dan nabi begitu Babe. Mas Agung, kebanyakan dari kita berkata, saya kebanyakan office boy teriak sama saya, Ustadz saya tuh sibuk sekali Ustadz. Malam-malam itu saya bersihkan masjid, pagi-pagi saya langsung udah bekerja. Saya tidak sempat hatam Quran sekalipun. Hei, jangan mengeluh, jangan menangis. Apa yang kamu lakukan itu adalah kemungkinan lebih besar pahalanya dari orang yang hatam. Kau bikin masjid nyaman. Kau sapu karpet sehingga yang tadarus itu jadi betah di masjid. Kau buat karpet itu harum sehingga yang tadarus mampu bertadarus lama. Pahalamu lebih besar dari orang yang hatam Al-Quran. Karena kau adalah orang yang ada di balik hatamnya orang-orang yang ngaji. Berbanggalah dengan pekerjaanmu seperti yang antum katakan tadi. Berbanggalah dengan office boymu. Berbanggalah dengan merbotmu. Siapa yang ini jadi inspektor? Tanpa ada yang tes, nggak terdengar sampai di belakang. Pahalanya diborong oleh sound system tadi. Masya Allah. Baik, terima kasih Babi, luar biasa sekali. Selanjutnya Ibu Arum, silakan Bunda. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arum, saya ingin bertanya kepada Kiai Syahdan. Ini soal 10 malam terakhir. Kita perempuan kadang begitu giat-giatnya untuk mencari amalan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kedatangan tamu gitu. Nah, kira-kira amalan di bulan Ramadan itu apakah pahalanya besar, Ustadz? Karena kita takutnya saya pribadi merasa rugi gitu, Ustadz. Pertanyaannya gitu. Baik. Aja. Jadi intinya ibu-ibu yang berhalangan begitu, silakan. Baik, Ustaz. Ibu Arum ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dulu ada kisah sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah. Husiba rajulun mimman kana qablakum. Suatu hari ada orang sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam yujad lahu minal khairi syai'un. Atu pun amal ibadahnya gak ketemu nih orang. Mungkin yang dia lakukan maksiat terus ya kan? Yang dia datangi tempat-tempat diskotik, yang dia hadiri majlis-majlis gosip. Ini orang gak ketemu nih kebaikan ibadahnya. Tapi kata Rasul, annahu kana yukhalitun nas. Ini orang pandai bergaul. Kemana aja nyampe tuh pergaulannya. Wa kana musiron. Dan ini orang gampang mudahin orang. Nggak nyulitin orang nih. Memudahkan. Saya punya utang nih belum ada nih, belum sanggup bayar. Udah lunas gitu kan. Gampangin, mudahin. Jadi nggak mempersulit orang. Maka itu artinya ketika ada amalan ibadah yang kita tidak bisa lakukan, buatlah kita mempermudah orang lain. Bantu orang lain. Nggak usah keluar-keluar di rumah tangga tuh, kata Babe, nyiapin buat buka, nyiapin buat sahur. Masya Allah, dahsyat itu. Luar biasa. Niatkan untuk ibadah, nyenengin suami, nyenengin anak, idkholu surur, itu juga udah dahsyat, luar biasa. Maka ada orang yang kemudian orang ini dimasukkan surga gara-gara mempermudah urusan orang lain. Tuh, yang pertama. Yang kedua, tutupi segala kekurangan kita dengan akhlak yang baik. Kenapa? Karena ada orang mungkin, mohon maaf ya, ibadahnya kan kita harus hablum minallah dan hablum minannas nih kan. Dua-duanya harus jalan. Tapi ada orang yang mohon maaf ibadahnya sedikit.
Ya kalau baca tadarus mata cepat sepet. Duduk di majelis ilmu pantat cepat panas. Sedekah nggak gablek duit. Tapi dia akhlaknya baik. Akan ada orang yang akhlaknya nggak baik, ibadahnya rajin tapi akhlaknya nggak baik. Bahkan sering nyulitin orang lain. Diundang nih, diundang. Namanya salah aja nggak mau datang, namanya salah. Bang Randy kok nggak mau datang? Ah apaan, ini bukan gua. Nama gua kan Randy itu pakai ya, ini pakai ini, bukan gua, ini bukan gua. Cuma gara-gara salah nulis, kadang nggak dipakai haji. Bang Randy nggak datang. Apaan? Gua kan udah haji, capek-capek berangkat haji. Nama undangannya nggak ada haji, bukan gua nih, bukan gua. Masya Allah, gua udah 2 kali haji. Harusnya haknya 2 nih di sini nih. Coba bererot bisa kan? Itu. Jadi ya elah udah apa sih, kan di undangan juga ada tulisannya mohon maaf apabila ada kesalahan nama dan gelar. Datang aja ngapa sih? Gara-gara salah nulis aja kita mempersulit orang lain. Orang kayak gini nih cepat masuk nerakanya nih. Tapi kalau dia mempermudah orang lain, akhlaknya bagus sama orang lain, tuh ibadah-ibadah yang kurang nih perempuan terutama yang suka perek ya kan, yang suka datang bulan, manfaatkan, sempurnakan ibadah kalian dengan akhlak yang baik-baik. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Kiai. Selanjutnya Bapak Latif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Abdul Latif Marasabesi. Saya mau bertanya buat Pak Ustadz Haikal. Pertanyaan saya adalah Rasulullah suka dan selalu membaca surat Sabbihisma Rabbika saat Idul Fitri. Mohon jelaskan hubungan Idul Fitri dengan surat tersebut Pak Ustadz. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan, Babe. Pak Latif merasa besi. Merasa kuat ya, merasa besi ya. Pak Latif, Masya Allah pertanyaannya indah. Begini Pak, kalau dalam menentukan surat yang Bapak sukai, itu Bapak diberikan kebebasan. Saya menjawab begini karena suatu ketika Muawiyah ibn Abi Sufyan ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang paling kamu cintai wahai Muawiyah? Muawiyah menjawab suratul Ikhlas. Kata Rasulullah, surat itu akan membawamu ke surga. Apalagi ada perintah dari Nabi, bacalah surat yang mudah bagimu. Itu Pak dasarnya supaya Bapak memilih yang mudah bagi Bapak. Kalau semua surat mudah bagi Bapak, Masya Allah, ambillah yang paling sering Rasulullah baca, yaitu Sabbihisma Rabbikal A'la pada waktu Idul Fitri. Saya mau ambil contoh Pak, surat yang sangat saya suka hampir setiap sholat adalah Iza zulzilatil ardu zilzalaha al-zalzalah. Mengapa? Karena saya ingat ayah saya almarhum Pak yang mengajarkan itu kepada saya. Bukan guru, bukan yang lain, bukan teman. Sehingga Pak, setiap saya baca Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Orang tua saya mendapatkan pahala setiap huruf yang saya baca. Beliau sudah wafat, tapi malaikat selalu menyajikan pahala itu atas perintah Allah kepada orang tua saya. Dibangunkan, Pak Hasan, ada hadiah dari anakmu, ada bingkisan dari anakmu. Apa itu? Surat yang kau ajarkan pada anakmu sekarang dibaca. Itu sebabnya saya suka baca Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Surat yang kedua saya baca, itu yang paling saya suka juga, surat Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kenapa Bang Latif? Karena waktu itu di sekolah di SD Muhammadiyah,
Guru saya Pak Abdul Hamid mewajibkan setiap anak setor 3 surat. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad. Saya bilang sama umi saya mau lebih dari teman-teman. 3 diajarkan oleh Pak Abdul Hamid di SD. Saya bilang sama umi saya mau lebih dari yang lain. Umi saya mengajarkan tabbat yada abi lahabi watab. Jadi saya suka itu. Setiap saya baca tabbat yada abi lahabi watab, umi saya dibangunkan oleh malaikat dari tidur panjangnya. Ini ada hadiah dari anakmu. Jadi sampai sekarang kalau saya sholat sunat qobliyah subuh, rakaat pertama iza zulzilatil ardu zilzalaha, biar rakaat pertama pahalanya untuk ayah. Rakaat kedua saya baca tabbat yada abi lahabi watab, biar rakaat kedua pahalanya buat umi saya. Maka saya minta kepada Allah, sebelum sholat saya berdiri, saya minta, ya Allah, Rasulullah nabimu yang berkata, khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu, 2 rakaat itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka ya Allah, berikanlah separuh dunia untuk ayahku, dan berikanlah separuh dunia untuk ibuku. Maka itulah Pak. Jadi saya baca rakaat pertama izal zulzilatil ardu zilzalaha, dan rakaat kedua tabbat yada. Jadi kesitulah Pak Bapak melihat, ya, Rasulullah perintahkan baca yang mudah. Buat saya itu yang paling mudah, buat saya itu yang paling menyenangkan hati, dan sekaligus menyenangkan hati kedua orang tua saya. Ambil Pak, pegang Pak. Niscaya Idul Fitri nanti kedua orang tuamu akan bahagia. Amin, ikut ya dengan hari rayamu. Amin ya Allah ya Rabbana. Terima kasih Babi, dan insya Allah kita akan kembali untuk menjawab. Masih kita sisa 3 pertanyaan yang kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesia. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku, dan kita akan lanjutkan lagi untuk menyimak pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Rusdi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdi Latukonsina. Saya ingin bertanya Ustaz tentang puasa Ramadan dapat membantu kita untuk lebih mendalami dan memahami agama Islam. Hal ini dapat membantu kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz. Kira-kira aktivitas apa yang hingga kita lebih mendalami dan memahami Islam, agama Islam di puasa Ramadan. Demikian Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Syahdan, silakan pertanyaan dari Bapak Rusdi. Baik. Pertama tentu itu berkaitan dengan ilmu ya. Maka jangan tinggalkan majelis ilmu. Kenapa? Karena majelis ilmu itulah yang mengupgrade iman kita. Majelis ilmu itulah yang mendorong spirit ruh jihad kita. Suatu hari ada seorang sahabat yang namanya Hanzalah. Ketemu sahabat Abu Bakar, kata sahabat Abu Bakar, ya Hanzalah, bagaimana kabarmu? Abu Bakar, Hanzalah sekarang jadi munafik. Kalau ngomong jangan yang bener lah. Kenapa kamu? Iya, saya munafik. Kok bisa begitu? Kalau saya ketika duduk di majlis Rasulullah, surga neraka di depan mata saya. Ketika duduk tausiah, mendengarkan tausiah Rasulullah, Masya Allah, saya kayak jadi orang yang paling baik. Saya menjadi orang yang paling berdosa dengan mengingat dosa-dosa saya. Tapi begitu keluar, saya sibuk lagi sama istri, sibuk lagi sama usaha, sibuk lagi sama kehidupan saya. Kata sahabat Abu Bakar, lah gue juga begitu sama. Waduh, bahaya ini. Coba kita lapor ke Rasulullah. Lapor ke Rasulullah. Diceritakan seperti itu. Kata Rasulullah, ya Abu Bakar, ya Hanzalah, seandainya engkau berada di majlis sama dengan berada di luar, niscaya para malaikat akan memberikan salam kepada kamu, bukan hanya di jalanan. Lagi tidur kamu disalamin malaikat. Lahzotan, saatan. Kalau kita keluar mungkin sesaat kita lupa, wajar, manusia kan memang tepatnya khilaf.
dan salah. Tapi begitu kita khilaf, begitu kita salah, begitu lalai, langsung segera kita istighfar, segera kita langsung beraih kebaikan. Faiza farogta fansab. Jangan kemudian kita terbuai dengan kelalaian itu aja, jangan. Langsung ketika kita lalai, ingat langsung berbuat kebaikan, langsung ganti dengan hal-hal yang positif. Jadi ikuti hal-hal yang negatif, ganti tutupi dengan hal-hal yang baik. Nah itu jadi di majelis ilmu itu menjadi penting adanya. Kapan aja kita dengar majelis selama bisa datang. Ada nih nenek-nenek, Masya Allah udah tua, namanya nenek-nenek, ya kan? Udah tua. Kemana-mana kalau dengar suara ada majelis ilmu, dia datengin. Jangankan di desanya, luar desa dia datang. Sambil sedekah, dia pengen banget dia pergi haji. Jadi kalau ke majelis nggak lupa bawa uang, ya kan? Uit tuh. Bawa uang, mau ngomong duit sama uang jadi uit kan. Di setiap majelis dia sedekah sambil doa, ya Allah panggil saya apakah Haramain ya Allah. Datang begitu terus. Suatu saat karena ngurus cucunya, dia telat datang buru-buru. Majelis di seberang desa. Itu nyebrang jalan nggak tengok kanan kiri. Buru-buru ketabrak mobil Mercy. Dibawa ke rumah sakit, nek jangan lapor polisi nek, saya tanggung jawab nek. Sampai rumah sakit nek jangan bilangin keluarganya jangan lapor polisi nek, saya obatin nek sampai sembuh nek. Pokoknya nenek mau apa saya penuhi. Ya lah Pak, saya nggak mau apa-apa, saya pengen banget pergi haji Pak. Udah nenek sembuh, saya berangkatkan haji. Masya Allah. Nah besok kalau nyebrang Merem ya, kalau jangan merem aja. Kiri, kira-kira begitu. Kira-kira gitu Mas Agus. Nah, Ustadz Syahdan, jadi apalagi sekarang ini di akhir zaman adalah era digital yang memudahkan kita untuk mendapatkan begitu banyak ilmu. Jadi sudah tidak ada alasan lagi orang tidak punya waktu. Kalaupun dia tidak datang di majelis ilmu, dia juga bisa menyaksikan melalui media-media YouTube atau sebagainya. Bagaimana tanggapannya Ustadz? Ya, YouTube, di Google, di medsos yang lainnya itu penting untuk menambah khazanah keilmuan kita. Tapi jangan itu yang jadikan sumber utama. Tetap kita tetap kita hadir di majelis ilmu, tetap kita talaki dengan guru, tetap kita harus punya sanad keilmuan. Selebihnya itu boleh untuk penambahan kita. Jangan itu yang belajar di situ, waduh bahaya kalau nggak ada gurunya ya Be. Itu jadi harus tetap punya guru, sanad keilmuan, tetap kita harus punya basic, tetap harus datang ke majelis ilmu, yang lainnya menjadi tambahan khazanah keilmuan kita. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu Ida yang akan dijawab oleh Babe Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan membuat seluruh umat Islam menyatu. Yang saya tanyakan bagaimana agar suasana ini tetap terjaga setelah Ramadan nanti. Syukron. Wah ini mantap banget ini Be. Talk about persatuan Be. Allahu Akbar. Baik Bu Ida, dan mungkin mewakili banyaknya pertanyaan-pertanyaan serupa. Itulah yang saya minta kepada para da'i, kepada para ustadz, kepada para penceramah, kepada kiai, kepada habaib semua, bahwa topik apapun, materi apapun, apakah maulid Nabi, apakah Isra Mi'raj, apakah keutamaan Ramadan, apapun topiknya, sisipkan surat Al-Hujurat mulai ayat 10, 11, 12, 13. Sehingga pesan itu ada. Apa yang ditanya oleh Ibu Ida adalah sebuah bentuk kekhawatiran. Di Ramadan kita tarawih sama-sama, kita sholat sama-sama. Di luar Ramadan gimana? Apa kita misah-misah lagi? Nah, kita ini, Kiai Syahdan, Mas Agung, suarakanlah terus bahwa apalagi di tahun-tahun politik 2024. Maka yang mesti disampaikan adalah satu, jangan berprasangka buruk dengan temanmu. Jangan saling nyinyir dengan sebutan-sebutan yang buruk. Jangan saling fitnah, jangan saling mencari kekurangan. Jangan saling mencari-cari keburukan dan mengumbar dan menyampaikannya ke sosial media. Jangan semua itu ada dalam surat Al-Hujurat. Diawali dengan
Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum. Orang mukmin itu bersaudara. Maka damaikanlah. Dan bukan cuma mukmin doang, karena di akhir ayat yang tadi kita bilang 10, 11, 12, 13 itu Allah sampaikan, wahai semua manusia, ya ayuhannas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Allah tuh yang jadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, kita kiaskan, kita luaskan. Allah jadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berpulau-pulau, berbeda bahasa, berbeda mata, berbeda hidung. Allah semua yang ciptakan. Ketika kau hina itu, maka kau menghina Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ciptakan itu, maka ketika kau katakan Jawa, Sunda, Arab, Cina, itu kau menghina Allah, karena Allah yang ciptakan itu semua. Maka itu sering saya sampaikan, kalau perkumpulan antara orang Betawi maunya sama orang Betawi saja, itu bukan persatuan, itu forum Betawi rempuk. Kalau orang Padang maunya kumpul sama orang Padang saja, itu bukan persatuan, itu mungkin perkumpulan restoran sederhana. Tapi kalau ada orang Ambon kumpulnya sama orang Ambon saja, itu bukan persatuan, itu arisan manise Ambon gitu kan. Tapi kalau ada orang Ambon, ada orang Padang, ada orang Betawi, ada orang Dayak, ada orang Papua, ada orang Aceh, itulah yang disebut persatuan dan kesatuan. Begitu juga kalau orang NU kumpul sama orang NU aja, itu bukan persatuan, itu perkumpulan Nahdiyin. Begitu juga orang Muhammadiyah, maunya kumpul sama orang Muhammadiyah saja, itu namanya bukan persatuan, itu namanya persaudaraan Muhammadiyah. Tapi kalau berkumpulan ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persisnya, ada Matlaul Anwarnya, ada Jamiatul Khairnya, ada Al-Irsyad, maka itulah yang disebut ukhuwah Islamiyah. Di atas itu ada juga perkumpulan namanya ukhuwah wataniyah, yaitu persaudaraan sebangsa setanah air. Bahkan lebih luas dari itu, Ibu, ada ukhuwah basariyah, ada sesama umatnya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Maka kembalilah ke jati diri bangsa yang sebenarnya. Itu diikat, digenggam, dicengkeram dengan burung Garuda kita dengan kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Pegang itu baik-baik, niscaya NKRI akan tetap abadi sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, Babe, ini masih tersisa sedikit waktu. Kalau kita cermati apa yang saat ini kita hadapi, mungkin bisa kita katakan bahwa masyarakat kita sangat sensi sekali. Apa-apa menjadi masalah, apa-apa dilaporkan, berbicara tadi tentang kesatuan tadi. Untuk bersatu, lantas kita harus memulai dari mana, sedangkan mereka semakin merasa nyaman dengan kelompok masing-masing. Baik. Inilah, maka di Damai Indonesiaku adalah sebuah upaya kecil untuk berbuat kedamaian demi seluruh Indonesia. Kita nanti di Jakarta, nanti kita adakan di luar lagi, nanti kita undang lagi sebagai berbagai komunitas. Ada kita di komunitas Jakarta, ada di komunitas Maluku yang sekarang, ada di komunitas yang lain. Ini merupakan cerminan. Jadi ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Al-Hujurat itu dipegang baik-baik. Jangan menghina, jangan mencaci, jangan mencela. Kalau umpamanya berbeda, alhamdulillah, karena perbedaan itu rahmat. Jangan berbeda tujuan, berbeda cara, bilang munafik. Berbeda strategi, bilang khianat. Berbeda kunut, bilang bid'ah. Bilang radikal, bilang dan seterusnya. Label inilah yang membuat Indonesia semakin jauh daripada persatuan. Ukhzun lisanak, simpan kata Rasulullah lidahmu, illa min khairin, kecuali untuk kebaikan. Fa innaka taglibu syaitan, kau akan mampu mengalahkan syaitan. Bayangkan, syaitan dikalahkan oleh apa? Oleh orang yang menyimpan lidahnya kecuali untuk kebaikan. Kita teringat Umar bin Khattab betul-betul ditakutin setan, karena yang keluar dari mulut Umar hanyalah kebaikan. Ketika Bilal bin Rabah dia sholat syukril wudu, Bilal nggak ngatain bid'ah. Umar nggak ngatain bid'ah ke Bilal, walaupun itu nggak pernah dijalankan oleh Rasulullah, tapi itu memang sebuah apa? Sebuah amalan sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga ketika Amr bin As dilarang nyalain api, Umar mau, kan suasana dingin Mas Agung,
Tapi dalam perang itu karena Rasulullah nunjuk Amr bin As. Tapi Umar berlaku diam aja deh. Daripada ribut, sama Rasulullah diaduin. Ya Rasulullah, di musim dingin masa gak boleh nyalain api oleh Amr bin As, kata Umar bin Khattab. Kenapa? Kata Rasulullah. Amr bin As menjawab, ya Rasulullah, jumlah kita sedikit, jumlah musuh ribuan. Kalau kita nyalain api, ntar ketahuan jumlah kita berapa. Rupanya diam itu dan mencerna itu jauh lebih hebat daripada menyampaikan langsung yang akan mencederai persatuan dan kesatuan. Masya Allah, pesan yang sangat luar biasa sekali. Baik, terima kasih Babe. Dan insya Allah nanti di segmentasi selanjutnya kita akan dengarkan kesimpulan dari masing-masing guru kita tentang tema yang sangat menarik sekali. Bagaimanakah kita untuk mampu tetap istiqomah justru pada saat 11 bulan yang bakal kita masuki. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk hari ini. Akhirnya saya Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimor Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rabbi, faghfir lana maghfiratan min indika kullahu diqqahu wa jallahu wa awalahu wa alaniyahu wa sirrahu wa ma anta a'lamu bihi minna. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah kami yang puasa Ramadannya tidak sesempurna yang diharapkan. Ampunilah kami dengan tarawih-tarawih kami yang kadang kami lakukan dengan suasana hati yang malas dan letih. Ampunilah kami ya Allah yang membaca Al-Quran dengan suasana yang ingin selesai. Ampunilah kami ya Allah dengan itikaf-itikaf kami yang kadang tertidur dengan nyenyaknya. Ya Allah, panjangkan umur kami setahun lagi ya Allah agar berjumpa dengan Ramadan yang tahun depan ya Allah. Ya Allah, izinkan kami berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Izinkan kami berjumpa dengan Ramadan tahun depan ya Allah, agar kami dapat mereguk nikmat ampunan dan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, sehatkan kami dalam perjalanan menuju Ramadan berikutnya. Karena kami sadar ya Allah, hidup kami hanyalah menanti dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Ya Allah, sehatkan ya Allah, kuatkan ibadah kami sampai berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Rabbana dhallamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'idzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalam.